Tim K9, pasukan K9. Sudah banyak aksi kriminal yang digagalkan oleh pasukan ini, tapi masih banyak dari kita yang belum tahu apa itu K9. Yuk kita ngobrol dan berkenalan langsung sama pasukan anjing pelacak, cuma di Urban Talks. Baik, Bapak, Ibu sekalian, di hadapan kita sudah ada pakar-pakar di bidangnya dan juga perwakilan dari institusi yang berwenang dalam mengupas kepenasaran kita siang hari ini. Reh person yang seperti apa, legal entity yang seperti apa yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi. Se-urgent apa sih adanya keseragaman dalam menentukan kriteria untuk menentukan handler dari K9 Police ini? Baik, saya bisa mulai mungkin dari Bapak Gatot dulu. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang Kepala Subdirektorat Pelacakan dan Penangkalan Direktorat Polisi Satwa Korsabhara Bahar Kampolri. Langsung aja kita ngobrol bareng KBP Gatot Aris Purbaya SIK, hanya di Urban Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Ini adalah satu kegiatan yang sangat penting yang kami lakukan, terutama di bidang tentu saja saya selaku Kasubdit Pelacakan dan Penangkalan di Bahar Kampolri ini bertugas untuk melakukan satu kegiatan pelacakan dan penangkalan dengan kinen kami, anjing pelacak kami, dan kemudian satu lagi yang memang mungkin tidak diekspos di sini, di penangkalannya adalah turangga atau kuda. Jadi kami memiliki pasukan detasemen berkuda. Kami kemarin melaksanakan kegiatan di Istana Bogor dalam rangka penyambutan Perdana Menteri Jepang, kemudian Presiden Turki. Nah, itu kami yang melakukan di sana kegiatan itu berbarengan dengan TNI, dalam hal ini dari kavaleri. Jadi kami sebenarnya tadinya mau kita hadirkan untuk mereka mereka ini saya selalu bilang mereka ini karena apa? Kinen kami adalah partner. Jadi kami menganggap dia bukan anjing kami, bukan hewan atau binatang, tidak, tapi my partner. Karena apa? Ada chemistry atau bonding yang kita bina antara pawang dengan kinen. Sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dia mampu untuk melacak, mampu untuk mengetahui, mampu untuk mendeteksi, dan sekaligus dia akan mampu untuk mengungkap hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang ilegal. Sebagai contoh untuk kegiatan yang pada saat pelantikan presiden, rekan-rekan perlu ketahui bahwa pada saat anjing pelacak kami melakukan kegiatan memang selalu tidak terliput. Kenapa? Karena kami hadir selalu di awal. Pada saat gedung ini kosong, ruang sidang atau gedung MPR itu masih kosong, kami sudah mensterilisasi. Jadi kami lacak seluruh tempat-tempat yang dimungkinkan di situ ada gangguan, kami lacak. Pada saat pelacakan sudah kami lakukan, kemudian selesai, kami buat tanda terima kepada pengamanan berikutnya. Dan keberhasilan kami adalah pada saat nanti terakhir tidak terjadi apa-apa, itulah keberhasilan kami. Itu makanya mungkin rekan-rekan banyak yang apa sih polisi satwa itu, kemudian anjing kinen itu apa. Kemudian dalam banyak hal kegiatan-kegiatan kami memang selalu bersinggungan dengan instansi lain, selalu mendapat tekanan, selalu mendapat challenge untuk selalu berbuat lebih baik. Ini sangat dan sering kita alami di lapangan. Untuk itu perlu memang ada sinergitas dan sangat diperlukan Mbak Giok, bahwa memang terus terang saja kita selama ini kan kita tidak bisa bekerja sendiri.
termasuk juga rekan-rekan dari Bea Cukai ini, banyak hal yang perlu kita kolaborasikan, kita bikin kesamaan, bikin satu kegiatan dan berkolaborasi sehingga mampu mengungkap apa yang seharusnya kita ungkap. Kemudian satu hal tadi, ada keunikan tersendiri bahwa kalau mungkin itu kinen kami adalah orang atau polisi, barangkali bisa disuap atau tadi Dokter Asmita menyampaikan bisa cince sekian. Itu betul adanya dan kinen kami tidak bisa disuap. Itu kelebihan daripada anjing pelacak kami. Mungkin itu sebagian, Mbak Alif. Luar biasa. Pak Gatot, saya jadi penasaran dari paparan yang udah Bapak sampaikan tadi. Jadi sebenarnya salah satu langkah optimalisasi adalah kolaborasi dengan berbagai institusi, tentunya dari Bea Cukai dan juga mungkin membuka opportunity untuk pihak swasta dalam rangka mengoptimalkan pencegahan masuknya barang ilegal di negara kita. Bapak, kalau kita berporos di negara-negara maju, itu negara-negara mana ya yang menjadi contoh kalau K9 itu sebagai garda terdepan? Itu biasanya di negara mana aja, Pak Gatot? Beberapa negara, bahkan hampir di seluruh negara, itu menggunakan kinen. Memang porsinya juga tidak besar, dan yang terbesar memang di negara Amerika, di benua Amerika, kemudian Eropa itu selalu menggunakan kinen. Kenapa? Beberapa contoh kegiatan kami yang sering kami lakukan adalah pada saat kami melaksanakan sterilisasi pada saat event-event internasional. Contoh waktu di Bali itu ada beberapa event internasional, di Jakarta itu selalu gedung, hotel, dan tempat-tempat lain yang didatangi oleh delegasi itu selalu menggunakan kinen. Ada satu contoh, waktu itu waktu di Bali itu ada negara Eropa ini, Italia. Di Italia itu waktu itu salah satu VVIP Italia, saya lupa namanya itu. Beliau nyampaikan karena pakai bahasa Prancis, kita juga ngeri-ngeri juga Bu, kita nggak ngerti itu bahasa Prancis. Akhirnya ada penerjemah bahwa beliau tidak mau memasukin hotelnya yang sudah kita siapkan itu, salah satu hotel di Nusa Dua itu, kalau belum dilacak, di kinen. Untuk itu pada saat beliau hadir itu standby di lounge, di lobby, dan kemudian meminta kepada kinen kita untuk steril. Saat dinyatakan oke, it's fine, oke gitu, begitu oke, dan petugas kami menyatakan oke, aman, baru beliau masuk. Bisa dibayangkan itu kepercayaan VVIP person di seluruh negara-negara di dunia ini, hampir rata-rata itu believe, sangat percaya dengan kinen, dan itu betul terjadi. Nah ini mungkin negara-negara maju yang lain, ya termasuk Indonesia, saya kira menuju ke Indonesia maju, ini kita pastikan bahwa hal-hal yang seperti itu akan kita lakukan karena negara kita negara besar dan memang kinen kita juga sangat luar biasa, apalagi dengan rekan-rekan dari Bea Cukai, kemudian TNI, kemudian dari BNN, ini juga sekarang lagi mengupdate masing-masing instansi itu untuk menggunakan kinen dalam operasinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Gatot. Jadi most of our VIP guest terutama dari developed country itu sudah sangat percaya dan merasa lebih aman apabila protokolernya dilengkapi juga dengan K9 Police ini, begitu ya Bapak? Betul. Oke, para hadirin, saya tahu para hadirin udah punya berbagai macam pertanyaan untuk diutarakan kepada narasumber. Boleh kita tahan di situ dulu, Bapak Gatot. Selanjutnya kita akan juga mendengar paparan dari Bapak Denny Benhart. Bintang tamu kita kali ini adalah Denny Benhart Parulian, Kepala Subdirektorat Unit K9 Ditjen Bea Cukai. Sosok di balik ketangguhan unit K9 dalam mengungkap penyelundupan barang ilegal di bandara. Langsung aja kita ngobrol bareng Denny Benhart Parulian, hanya di Urban Talks.
Ya, terima kasih Mbak Giok ya. Sebelumnya saya sedikit menyampaikan kalau kita melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar. Jadi bahasa yang gampang dicerna ekspor impor gitu ya, tapi termasuk orangnya. Kita punya 4 fungsi bea cukai, itu fungsinya penerimaan, itu memungut penerimaan pajak. Kita punya pendorong ekonomi, industrial system, dan yang paling ini juga nggak kalah penting community protector ya. Community protector di situ salah satunya adalah fungsi unit ini, unit anjing pelacak canine. Canine itu sebenarnya kalimat dari canin ya. Cuman dibikin bahasa Inggris K9, tapi bahasanya Latin itu canin. Artinya gigi taring. Itulah fungsi dari salah satu tugas fungsi bea cukai, yaitu community protector. Ini kami sampaikan bahwa unit K9 bea cukai itu berdiri dari tahun 81, kurang lebih 43 tahun. Nah, fungsi yang dilakukan kegiatan unit K9 di bea cukai itu ada 2 kegiatannya. Satu kegiatan pelatihan, jadi pusdiklatnya. Jadi melatih anjingnya, menghadirkan anjingnya. Kita beli anjingnya, sementara ini beli. Ya, ini menarik ini, karena kenapa tidak Indonesia produksi sendiri anjing, namanya breeding, kan gitu ya. Ini suatu hal yang menarik gitu ya. Tadi bisa jadi bagian investasi tadi Pak Direktur tadi dari BKP menyampaikan ada kesempatan berinvestasi di situ, yaitu membuat perusahaan breeding anjing. Oke, satu lagi juga melakukan kegiatan operasi. Nah, ini operasi itu kegiatan pengawasan yang langsung dilakukan bea cukai. Operasi kami itu areanya ada di pelabuhan laut, ada di bandar udara, ya kan? Ada di perbatasan darat itu di Kalimantan. Ya, Entikong, Nagabadau, Sintete, itu perbatasan Malaysia. Itu traffic narkotikanya tinggi, ya, tinggi traffic lalu lintas narkotiknya. Karena kami melakukan pengawasan, ya, itu kekuatan unit K9 bea cukai itu ada sementara ada di 9 tempat. 10 salah satunya di kantor pusat tempat kami. 9 itu tersebar di Sumatera, itu ada 3 kurang lebih ya, Kalimantan ada. Coba teman-teman perhatikan kalau lihat petanya ini. Kalau kita lihat ini peta kerawanan, Indonesia bagian timur itu masih belum ada unit K9-nya. Bukan berarti pengawasan narkotikanya nggak jalan. Itu teman-teman skuad pasukan Pak Aris banyak di sana. Tapi artinya secara pengawasan unit anjing pelacak kita belum ada di sana. Nah, kemampuan anjing pelacak bea cukai ini sementara ada 2. Yang paling fokus sekarang domainnya ke narkotik. Kita melacak narkotik, melacak ya. Jadi melacak itu artinya melakukan teknisnya itu mengendus dia, bukan menjilat. Jadi anjing bea cukai itu dipakai kemampuannya hidungnya, bukan lidahnya. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan, kalau di bandara itu orang kadang-kadang kan belief system tuh jalan ya. Yang dari Timur Tengah itu alergi kan gitu ya. Itu kita harus bisa juga memberikan penjelasan bahwa secara protapnya bahwa anjing ini bukan melemparkan liurnya, tidak. Tapi dia mendeteksi. Jadi cukup penumpang itu tenang saja. Lakukan saja kegiatannya seperti normal biasa. Abaikan saja itu anjing. Itu ada protapnya kita sampaikan. Baik, Pak Denny mohon tahan sebentar sampai di situ karena tadi saya ke-trigger nih. Pak Denny bilang itu anjing yang bea cukai. Apa ya perbedaannya anjing K9-nya bea cukai punya dan Ditpol Satwa punya? Dan melihat dari layar di depan ini terdapat banyak wilayah operasi dari K9 Police ini. Nah, sejauh mana sih wewenangnya bea cukai dan juga boleh Pak Gatot wewenangnya Ditpol Satwa dalam berkolaborasi untuk operasi K9 Police ini? Kami punya beberapa unit. Yang pertama adalah unit narkotika, kemudian yang kedua unit handak, bahan peledak, kemudian unit pelacakan umum, kemudian yang ketiga SAR, fungsi SAR. Jadi 4 fungsi ini yang di tempat kami, K9 kami memiliki kualifikasi. Nah, tentu saja memang di 4 kemampuan keahlian kami itu kita buktikan dengan anjing-anjing yang kami miliki, memang mereka compatible, mereka sudah ahli di bidangnya. Pada saat kegiatan di kantor
gedung DPR misalnya pada saat pelantikan. Izin Pak Gatot, Ya. berarti yang K9-nya di Ditpol Satwa ini udah semua certified ya Pak ya? Ya, sudah. Jadi mereka Oke. mempunyai keahlian dan tersertifikasi, termasuk juga pawangnya. Oke. Ya, jadi beberapa pawang kami rata-rata hampir semua sudah punya sertifikasi keahlian mereka di bidang itu. Tentu saja memang kami bekerja sama dengan nanti dijelaskan oleh Pak Denny untuk khususnya di areal bandara ini. Jadi kan bandara ini kan khusus, area khusus yang notabene-nya pada hal-hal tertentu kami bekerja sama membantu untuk mengungkap kecurigaan-kecurigaan yang ada di ilegal yang ada di bandara. Ya mungkin Pak Denny bisa nambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Boleh next slide nggak? Next lagi. Ya, ini salah satu saya sampaikan, salah satu kolaborasi kerjasama operasi narkotika antara Bea Cukai dengan kepolisian. Ya, itu di bandara sudah sering. Namanya teman-teman Bareskrim atau teman-teman Polres Bandara maupun Polda itu udah sering berkoordinasi dan dengan Bea Cukai. Jadi pada saat di bandara itu informasi biasanya dari penegak hukum, dari kepolisian itu bahan utamanya adalah informasi. Jadi ada target nih, ada orang dengan penerbangan sekian, nomor sekian, namanya sekian, tiketnya nih, duduknya sampai duduknya udah tahu. Begitu jalan turun ya, itu tanpa disadari kita lepas anjing. Anjingnya kita lepas K9-nya, itu akan mencari. Begitu dia responnya biasanya kalau anjing Bea Cukai duduk dia duduk, nggak cakar-cakar, nggak, dia duduk. Begitu duduk positif, dipinggirkan, baru diperiksa. Jadi itulah kolaborasi yang ada dan bukan hanya di bandara sebenarnya operasi yang bersama dilakukan. Saya bilang tadi area perairan laut pun kita bersama-sama dengan BNN. Ya, kira-kira tahun yang lalu itu anjing kecil ya, jenis ras namanya Cocker Spaniel. Nama kami itu namanya si Joani, anjing Joani. Itu kecil, lucu anjingnya, berbulu. Tapi dia di tengah laut ada kapal tanker besar, itu diindikasikan oleh BNN ada target. Kita kejar pakai kapal patroli Bea Cukai dan di dalamnya anjingnya ikut patroli juga, yang kecil ini lucu. Ikut patroli. Ya mungkin adik-adik semua kalau patroli belum tentu tahan, bisa mabok juga ya. Ini anjingnya udah bisa. Coba. Kecil anjing itu lucu tapi dia bisa menghasilkan 116 kilo. Bantuan dari anjing. Jadi tadi benar disampaikan oleh dokter bahwa penegakan hukum kita dengan kemampuan manusia memang bagus. Intelijensia kita sebagai manusia oke. Tapi ditambah dengan kemampuan anjing yang tadi bisa mengendus sesuatu yang tidak bisa dilacak oleh manusia. Nah, itu tadi bantuan tadi. Sehingga kita cukup berharap untuk unit K9 ini kami dari komunitas anjing pelacak. Kita cukup berharap penegakan hukum ini kepada endusan atau ujung hidung anjing pelacak. Itulah operasi bersamanya kira-kira dilakukan di lapangan. Saya rasa sudah cukup banyak ya. Tinggal sekali lagi kolaborasi ini perlu dikuatkan lagi. Mungkin next slide boleh sedikit ya, saya sambil nambahkan. Terus next. Nah ini. Jadi kolaborasinya adalah di kiri operasional. Itu betul operasi yang disampaikan judul kita sekarang. Mau di bandara, mau di tengah laut, lakukan operasional. Berkolaborasi. Saya yakin tangkapan Bea Cukai kami sedikit memberikan informasi. Tahun 2023 tangkapan Bea Cukai anjing pelacak itu sebanyak 500 kilo, teman-teman. Bayangin aja, 500 kilo narkotika, berapa manusia yang bisa terselamatkan? 2024 450 kilo. Dari 7 ton. Ya, itu Bea Cukai saja loh. Bagaimana dari kepolisian? Itu bisa bertonton lagi banyak. Juga kolaborasi yang diperlukan adalah kolaborasi pelatihannya. Karena tadi dipertanyakan kan, kemampuannya apa saja? Kalau Bea Cukai memang mendeteksi dalam konteks pengawasan tadi KUHAP tadi 16 ya, penyelidikannya melacak deteksi. Kalau teman-teman kepolisian bukan hanya pendeteksian, dia juga ada yang menyerang. TNI kemarin saya main ke Kopassus juga, Gultor itu punya anjing pelacak, dia nyerang, gigit. Kalau udah gigit nggak ngelepas. BNN juga punya, Kopassus pun punya TNI. Di antara semua ini, kalau nanti dikolaborasikan, saya rasa kan tidak perlu lagi membangun fasilitas lagi negara ini. Apalagi di tengah sekarang kebijakan pemerintah bahwa presiden kita menyampaikan efisiensi. Jadi efisiensi ini
kalau teman-teman bisa dijadikan trigger untuk memperkuat analisis bahwa kolaborasi penegakan hukum itu perlu. Karena dampaknya pasti ke efisiensi. Tapi tidak hanya operasinya saja. Fasilitasnya juga terjadi efisiensi. Saya kan nggak perlu bikin rumah sakit. Buat apa? Rumah sakit khusus bea cukai anjing, itu terlalu egosentris. Jadi kalau bicara kolaborasi, lepaskan egosentris kita. Yang kita lihat adalah tujuannya adalah kepada satu. Bagaimana negara ini terselamatkan dari misi memberantas narkotika melalui anjing pelacak. Artinya semua ini dikolaborasikan, tentunya ada impact hukumnya. Karena kenapa? Bea cukai punya kewenangan sendiri yang tidak sama dengan kewenangan kepolisian. Ya, tapi ini kan kolaborasi, tentunya ada yang beririsan secara hukum. Baik itu penegakan hukum yang berkaitan ke pidananya maupun ke penyelidikannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, tepuk tangan yang meriah atas paparan dari baik Bapak Denny maupun Bapak Gantot. Selanjutnya para urbanizen dan juga hadirin sekalian, masih ada satu narasumber lagi. Kita kenalan dulu dengan Mas Raja. Halo Mas Raja, gimana kabarnya? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Bintang tamu kita kali ini adalah founder Garis Kreatif. Si pecinta satwa ini telah dikukuhkan menjadi Duta Polsatwa oleh Direktorat Polisi Satwa. Langsung aja kita ngobrol bareng Raja Pandawa Haryuda, hanya di Urban Talks. Alhamdulillah sehat ya, ya Sehat, Mas Raja. Ini merupakan seorang duta Pora, duta pemuda olahraga periode 2024 dan 2025. Beliau juga mengemban tugas sebagai duta Polsatwa Bahar Kampolri. Tadi seperti telah disampaikan oleh Pak Gatot dan juga Pak Denny bahwasanya K9 Indonesia ini memiliki berbagai aspek, baik dari aspek keamanan, aspek hukum, dan juga aspek bisnis. Nah, Mas Raja ini sebagai young entrepreneur di Garis Kreatif dan beliau ini juga memiliki bisnis di bidang pelatihan sertifikasi untuk handler dari K9 Police ini. Boleh diceritain Mas Raja kepada kita semua awalnya gimana sih kok bisa pilihnya itu langsung ke K9 Police? Silahkan Mas Raja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, adik-adikku, abang-abangku yang saya hormati. Izin Bapak, Ibu yang saya hormati. Mungkin kalau ditanya tentang kenapa kita bergerak dan bekerja sama dengan K9 Police, ya balik lagi waktu itu saya bertemu bapak saya yang terhormat Bapak Gatot Aris. Beliau menyarankan saya untuk menjadi duta Polsatwa untuk mengemban tugas dan membantu program dari Dirpol Satwa itu sendiri, yaitu Dikmas Satwa, Pendidikan Masyarakat Satwa, yang dimana mungkin banyak yang nggak tahu ya Mbak ya. Mungkin dari teman-teman di sini juga nggak tahu apa sih polisi satwa, apa sih polisi satwa. Nah mungkin disitulah hadirnya saya untuk memberitahu nih masyarakat apa itu polisi satwa. Baik, terima kasih Mas Raja. Lalu selanjutnya saya mau tanya ke semua narasumber Pak Denny, Pak Gatot, dan Mas Raja. Bentuk kolaborasinya itu kira-kira seperti apa ya yang bisa mengintegrasi baik dari Bea Cukai, dari Ditpol Satwa maupun dari private parties, dari pihak swasta. Itu bentuk kolaborasi yang ideal itu seperti apa harapannya Bapak-Bapak sekalian? Mungkin bisa dari Pak Gatot Aris dulu. Ya mungkin bukan mungkin dan memang harus. Sebenarnya di tema sudah disebutkan di situ bentuk kolaborasinya. Jadi kita akan menuju Indonesia K9. Itu. Jadi bentuknya saat ini adalah sekarang ini kita membahas bagaimana aturannya. Aturan sudah ada, kemudian tinggal kita tune in-kan dan kita buat satu produk yang namanya Indonesia K9. Kalau ditanya itu tadi bentuknya seperti apa? Tujuan akhir adalah Indonesia K9. Caranya bagaimana? Tadi Pak Denny sudah nyampaikan beberapa aturan main, kemudian kesepakatan, kemudian produk-produk, keputusan-keputusan yang bentuk-bentuk kolaborasi dan kerjasama. Itu sudah termaktub, hampir semua ada. Mungkin rekan-rekan lihat di Google ada banyak
PKS, bentuk kerjasama perjanjian kerjasama yang sudah kita lakukan. Kemudian bentuk kolaborasi kegiatan di lapangan itu kami sering, tadi disampaikan betul bahwa kami sering melakukan kegiatan bersama, tidak hanya di tingkat pusat dalam ini Bea Cukai yang ada di tingkat di Jakarta dengan kami yang ada di Depok, tapi di wilayah-wilayah provinsi itu sudah kami lakukan. Nah, ini akan kita satukan. Tadi Pak Denny sudah menjelaskan, cara menyatukannya adalah kita membuat satu bentuk kolaborasi menuju Indonesia Kinen. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah seminar ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Gatot Aris. Selanjutnya dari Pak Denny. Iya. Saat ini bentuk kolaborasi kita sudah dilakukan, tentunya dikuatkan dengan PKS. PKS itu MOU, perjanjian kerjasama. Jadi kerjasama Bea Cukai dengan kepolisian, dengan BNN itu sudah banyak lah itu sekarang. Namun sepertinya saya sangat setuju dengan judul menuju Indonesia Canine. Artinya bentuk ini sudah harusnya tuntutannya sudah lebih besar lagi kira-kira gitu. Jadi nggak hanya sekedar PKS, jadi benar-benar suatu unifikasi semua yang isinya di dalam, biasa sampaikan tadi, nanti situ kemampuan yang seperti ini, seperti A, anjing pelacak itu ada semua. Dan ini nanti semua penegak hukum bisa memanfaatkan menggunakan unit canine yang Indonesian Canine ini untuk kepentingan apapun. Baik penegakan hukum, ya khususnya penegakan hukum ya biasanya. Sama preventif. Ya kan penegakan hukum itu kan bisa dua ini. Ada penegakan hukum yang represif itu menangkap. Tapi ada juga penegakan hukum yang sifatnya preventif. Yaitu apa? Itu kalau show force begitu aja di bandara ya nggak perlu nangkap, itu sudah merupakan kegiatan pengawasan. Mungkin orang yang tadi maunya masukin narkotik nggak jadi dia, karena ngelihat ada patroli Bea Cukai kayak razia gitu kan gitu ya. Nah itu jadi poinnya adalah kondisi kolaborasi sekarang itu udah tuntutannya sudah harus lebih besar lagi kira-kira itu kalau saya ngelihat dari ide dari menuju Indonesian Canine. Demikian. Terima kasih Mas Denny. Selanjutnya Mas Raja. Iya, kalau misalnya kita bahas dari segi bisnis ya Mbak ya. Mungkin yang pertama itu dari kalau kita dapat bekerja sama untuk membentuk Indonesian Canine, kita bentuk anjing canine ini sendiri, kita latih dan maupun dari sertifikasi pawangnya ya. Kita mensertifikasi sendiri pawangnya. Mungkin banyak dari pawang-pawang anjing atau canine sendiri itu yang belum tersertifikat, yang padahal dia sendiri nih udah oke lah sebenarnya. Salah satunya seperti Mas Syain ini, mungkin kurangnya hanya di sertifikasinya aja, tapi hasil ngelatih canine itu luar biasa. Mr. Shen ini pemilik anjing Floki yang viral di YouTube. Itu. Jadi sekarang si Floki inilah jadinya bosnya Shen. Nah, jadi luar biasa, sangat luar biasa. Ini beliau ini jago. Saya sudah buktikan sendiri. Kemarin kami undang di Mbak di rumah sakit Polri kami. Sebenarnya Mbak, kita ini sudah memiliki beberapa banyak pawang yang mampu untuk bisa kita kolaborasikan untuk menuju Indonesia Canine. Sangat mampu. I believe, saya percaya dan saya sangat yakin kita mampu menuju Indonesia Canine. Nah, tentu saja memang inilah triggernya. Jadi nanti bentuk output daripada kegiatan inilah kita yakini kita bersama-sama akan membuat satu gebrakan yang menuju efisiensi anggaran. Jelas bahwa kebutuhan anggaran Kinen itu sangat mahal. Kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Pak Denny bahwa kami Direktorat Polisian Satwa itu memiliki rumah sakit hewan Polri terbaik di Asia Tenggara. Jadi satu-satunya rumah sakit Polri di Indonesia itu di tempat kami. Peralatan kami canggih, sangat luar biasa. Kemampuan kami juga sangat luar biasa. Nah tentunya nanti ke depan seluruh Indonesia Canine, seluruh canine yang ada di Indonesia ya rujukannya di rumah sakit kami. Ini praktis akan membuat efisiensi anggaran.
memotong banyak sekali anggaran. Karena kenapa? Satu-satunya rumah sakit terbaik dan lengkap itu kami miliki. Siap, siap Pak Gatot. Makasih Pak Gatot, Pak Denny, dan Mas Raja, Bapak, Ibu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh speaker pertama Bapak Gatot Aris dari Ditpol Satwa bahwasanya diperlukan kolaborasi antar institusi demi optimalisasi. Dari pihak swasta juga dari Mas Raja itu membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan kita meningkatkan kesadaran bersama melalui berbagai forum akademisi seperti ini dan juga ternyata baru kita ketahui bersama ada rumah sakit untuk hewan yang resmi, terutama untuk canine dan tidak menutup kemungkinan untuk peliharaan yang lain yang tentunya bisa membantu penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya yakin seminar hari ini membawa banyak manfaat dan tentunya bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya reh person atau legal entity yang berkompeten untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap handler dari canine police ini. Bapak Ibu, saya akhiri dengan quote, kolaborasi ya intinya Bapak-Bapak sekalian. If you want to go faster, you go alone. But if you want to go farther, you have to collaborate. Bapak Ibu, saya Gio Kinski. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm on. You know when the click through, try to hot for a minute.